Pak Hendra Winata bisa berdoa. Boleh buka dalam doa Pak Hendra. Shalom Bu Lydia Jumali. Shalom. Oh, Pak Hendra Winatanya nggak bisa ya Pak? Ya oke, mari kita mulai, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada sore hari ini kami bersama-sama umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami mau masuk dalam ibadah. Kami percaya tidak terbatas kuasa-Mu bekerja dalam ibadah kami. Dan kami percaya Engkau disenangkan lewat pujian. Dan nama-Mu yang disanjung tinggi, yang disembah. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan kami diteguhkan. Di rumah-rumah kami ada hadirat, di rumah-rumah kami ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada hadirat-Mu yang membangkitkan iman kami. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami dengan sukacita. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan dengan sungguh-sungguh Bapa Engkau baik. Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku.
jiwa kami bersorak, jiwa kami menyembahmu, Yesus. Kau sungguh baik, kami menyembahmu dalam keadaan kebenaran, kami tinggikan Engkau Raja di atas segala rasa, nama yang berkuasa. Haleluya. Kami sembahkan Engkau lewat pujian bibir kami, tapi kami bersuka di dalam-Mu, Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Tuhan, Ku mau menyenangkanmu. Tuhan, berkati jadi berjata untuk hormat-Mu. Jemlah bagai emas murni, serahkan hidupku, sempat berikan padamu. Aku sembahmu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih lagi kami mau menyenangkanmu, Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus saja yang disenangkan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau menyenangkan hatimu, Tuhan. Itu kerinduan kami. Amin. Silakan pada hambanya.
Baik, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan sebentar. Bapak, terima kasih bahwa sore ini tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kami. Nafas yang kami masih hela, juga Tuhan kekuatan tubuh kami, untuk pikiran kami, keinginan kami, Tuhan, dan setiap hal yang berkaitan dengan jiwa kami yang baik ya Tuhan. Semua baik adanya sampai hari ini, sampai sore ini. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan, kami terus ada di dalam setiap rancangan-Mu yang tidak pernah berubah. Dan tidak ada satu kuasa apapun yang menghalangi dapat menggagalkan setiap Tuhan rancangan-Mu, destiny yang kami harus lewati dalam hidup kami, keluarga kami, bahkan bersama anak dan cucu kami bahkan. Kami mengucap syukur Bapa. Terpujilah nama-Mu sebentar Tuhan, kami juga diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan Engkau sendiri yang sudah mempersiapkan hati dan jiwa kami Tuhan. Sehingga kami dapat seperti pemazmur berkata, maka segala perkataanmu aku simpan di dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat tahun baru. Pak Komingguan makin cerah, makin segar, kelihatan Ibu Heti juga semakin segar. Ini yang nampak saja di layar ya. Tadi Ibu Ria harus juga, puji Tuhan. Pasti semuanya ada di dalam kasih anugerah Tuhan, dalam rencana Tuhan yang tidak berubah. Dan hari ini saya diberi kesempatan lagi, saya berterima kasih buat Pak Pendeta Komingguan, Pak Anwar, Shalom. Tadi Pak Anwar sudah masuk. Iya, tapi sekarang kita sudah sama-sama kembali dalam kasih Tuhan. Saya berterima kasih untuk kesempatan ini dan saya mau berbagi dari apa yang sedang saya renungkan mengenai apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita semua, saudara ya, yang hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dan yang harus kita hidupi, kita cermati bersama-sama. Saya ingin berbagi tentang satu hal berkaitan dengan beberapa peristiwa penting yang saya percaya tidak pernah ada yang kebetulan. Tadi saya mengambil satu tema khusus yang diungkapkan dari hatinya satu pribadi yang terkenal di dalam Alkitab yang kita sama-sama sudah tahu ceritanya, timbul seperti emas. Engkau mengenal aku dan aku, jika engkau menguji aku timbul seperti emas. Ya, ini yang tema pokok kita. Sehingga kalau Bapak Ibu ingat ada satu lagu yang menyampaikan juga kerinduan supaya Tuhan juga membentuk kita seperti emas yang murni. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Seperti air yang mengalir, yang tiada pernah berhenti. Saudara, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga punya perasaan yang luar biasa sekali. Ketika kita bisa berbagi sesuatu dan ada satu sukacita, saudara. Ketika kita berbagi, dan itu yang kita minta supaya kasih Tuhan terus mengalir. Waktu kita mengalirkan itu ada sukacita yang besar. Sehingga saya percaya sekali bahwa itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, mengalirkan sesuatu yang datangnya dari Tuhan sendiri untuk kita memberkati banyak orang. Lalu dikatakan, bentuk hatiku Tuhan, sentuh hatiku, supaya hidupku jadi baru. Baru artinya juga semakin baru, saudara. Kita sudah ciptaan yang baru, tapi terus disempurnakan bagai emas yang murni. Emas yang murni. Timbul seperti emas yang murni. Sehingga di dalam kata timbul ini kita juga merenungkan, kalau itu dikatakan timbul, kita tahu langsung otak dan pikiran kita berpikir, oh iya, memang betul emas itu
dalam satu proses dia harus timbul dulu. Melalui satu proses akan muncul emas. Sehingga orang dengan mudah bisa melihat perbedaan emas dengan yang lain. Sehingga dengan mudah orang dapat meraih, mengangkat emasnya, dan memastikan bahwa ini benar-benar emas. Ini benar-benar emas karena melewati sebuah proses. Nah, itulah yang dikatakan dia merupakan satu yang timbul dari suatu proses dan menjadi benda, menjadi materi yang luar biasa, yang tidak terkontaminasi, yang tidak berkarat, saudara, sampai ada ukurannya sendiri. Kita dapat menggunakannya sebagai perhiasan kita, jam tangan kita, kalung, cincin, anting-anting, bahkan mahkota. Untuk melambangkan bahwa emas ini, kalau kita memilikannya, tidak akan pernah berubah. Nilainya, harganya mungkin bisa tambahan mahal. Tidak terlalu akan kurang jauh, tapi pasti akan lebih. Dan ini menjadi bagian, kalau kita memilikinya, kita juga mungkin merasa tenang, karena di rumahku, di lemariku banyak emas. Sehingga hatiku tenang, atau kita simpankan, depositokan, atau simpankan di bank dan lain-lain. Sehingga hati dan jiwa seseorang bisa tenang karena ada emas. Dan emas itu melalui sebuah proses di mana kita tahu bahwa prosesnya tidak mudah, Bapak Ibu, bahwa emas diproses lewat api. Jadi kalau kita pikirkan tentang emas, kita akan memikirkan juga bahwa emas itu berkaitan dengan api, api yang memprosesnya, api yang membakarnya, api yang menghancurkan, melelehkannya. Bahkan dengan panas yang tidak terkira, yang dalam ukurannya buat manusia pasti tidak akan tahan. Buat benda-benda lain juga sama. Tapi emas ketika dipanaskan sedemikian rupa, meleleh dan menyatakan wujud aslinya, yaitu sesuatu yang menjadi logam mulia. Jadi emas, berpikir tentang emas, kita berpikir sebuah proses, berpikir juga tentang yang memprosesnya itu adalah api. Dan ini dia Bapak Ibu, peristiwa yang baru saja terjadi tanggal 7 Januari. Ya, saudara, Hollywood, California, Los Angeles, saudara, ya. Dan hampir seluruh kota Los Angeles ini habis. Kalau kita lihat foto-fotonya mengenaskan, kita lihat videonya, sudah bermacam-macam versi videonya. Katanya kata-kata Hollywood itu tidak terbakar, tapi kita nggak tahu apakah ini edit. Tapi peristiwa ini telah begitu menarik perhatian seluruh dunia, saudara. Los Angeles terbakar, api menjalar di mana-mana, api memusnahkan, api membakar, menghancurkan semua yang bernilai. Kalau saja di sana ada emas, pasti tidak akan terbakar. Sehingga ada penjarahan-penjarahan terjadi, orang pasti mengincar barang-barang berharga, dan kalau mereka menemukan, mencari emas di tengah-tengah api atau setelah apinya padam, pastilah mereka menemukan emas itu. Karena emas ini akan bertahan dan akan tetap pada wujudnya yang mahal dan mulia. Sehingga penjarahan terjadi di mana-mana orang untuk mencari barang berharga, barang yang mulia. Ini peristiwa yang dahsyat, ya. Sehingga beberapa berita hari ini saya baca bahwa sampai kemarin sudah 24 orang korban, entah sore ini, malam ini, 100 ribuan pengungsi yang lari ke sana kemari, bahkan 120 ribuan gedung rumah yang hancur, yang mungkin tidak bisa, ya pasti tidak bisa dihuni lagi, sudah hancur, tidak ada lagi tempat berteduh, semua lari kepada pengungsian, dan semua orang mungkin kalau kita berpikir hanya orang-orang kaya saja dan tetap tenang, saya percaya ini peristiwa yang tidak pernah diduga, dan saya percaya ini pasti membuat shock semua mereka, sebesar apapun kekayaan mereka. Bahkan para selebriti yang punya rumah di sana, saudara, mereka rumahnya minimal 100 M ke atas, sehingga harta kekayaan yang khusus untuk selebriti saja di sana, bintang film dan tokoh-tokoh musik yang kaya raya.
Katanya harta mereka saja, yang orang-orang ini saja, kelompok ini saja, mungkin sekitar hampir 2 triliun harta mereka yang terbakar. Kalau keseluruhannya dikatakan hampir ke 3 triliun, saudara. Seluruh eh, kerugian yang terjadi. Ini suatu tempat yang, kota yang sebenarnya luar biasa, saudara. Ya, walaupun eh, eh, yang terbakar hari ini adalah sekitar 16.000 hektar atau 1/5, mungkin sudah 1/4 Jakarta. Saudara, Jakarta yang begitu luas, yang terbakar kira-kira 1/4 begitu, kita mungkin bisa memikirkannya. Padahal kota ini memiliki armada damkar sipil yang terbesar di dunia. Ini yang diakui oleh mereka. Dan damkar ini punya 67 pesawat, termasuk heli atau tanker udara. Tanker udaranya itu bisa eh, mengisi atau membawa air dari 1 ton air sampai 15 ton air yang bisa ditumpahkan dari udara melalui pesawat ini. Tergantung besarnya, saudara. Mereka punya semua fasilitas ini. Bahkan pemerintah yang menolong, mencoba memadamkan titik api ini, punya pesawat-pesawat khusus yang bisa menembakkan bom-bom khusus untuk, dan akurat sekali, mematikan titik api. Tapi sekali dimatikan, muncul titik api yang lain. Dimatikan lagi, muncul titik api yang lain. Dan pemerintah seakan-akan tidak berdaya, saudara. Kita bisa membaca bahwa pemerintah Amerika pun dibantu Kanada, dibantu Meksiko di sekitarnya untuk mencoba memadamkan titik api. Bahkan penjaga-penjaga guard, National Guard, penjaga-penjaga tentara penjaga bangsa ini, mereka turun untuk menjaga juga dari penjarahan-penjarahan. Ya, kerugian yang hampir 3 triliun. 3.000 triliun maksud saya. Soalnya bayangkan 3.000 triliun yang rugi di dalam satu kota kawasan ini, itu sama dengan uh, anggaran pemerintahan kita, saudara. 1 tahun. Anggaran pemerintahan kita yang habis begitu saja, saudara ya. Nah, kayak sebuah neraka api ini membakar Los Angeles. Lalu di media juga kita mendapatkan banyak pro dan kontra. Lalu orang bertanya, apakah Tuhan sedang murka? Dan biasanya yang paling banyak akan berkata, iya, Tuhan murka. Dan langsung menghukum. Itulah semua akan banyak sekali penghakiman. Artinya juga memang fakta-fakta bahwa ini patut ya, kota ini sudah menjadi kota yang pastinya mendatangkan kemurkaan Allah. Mengapa, saudara? Karena orang berpikir, ya, satu hari sebelum, beberapa hari sebelum peristiwa, 1 hari sebelum peristiwa, ada penyerahan Golden Globe, saudara, penyerahan piala bergengsi, ya, yang diberikan kepada orang-orang yang berkarya dari Hollywood, saudara ya. Dan mereka kumpul semua, lalu tampillah seorang host stand up comedy yang membuat lelucon. Saudara bisa lihat di YouTube. Leluconnya itu merupakan penistaan atau penghinaan kepada Allah, saudara. Dia berkata, ya, apakah yang menjadi dunia ini, di Hollywood ini dipimpin oleh siapa gitu. Hollywood ini kira-kira bisa berkembang karena siapa? Lalu paling dari polling yang dia buat itu, katanya yang paling besar adalah dari kru, dari caster atau dari para aktor artis yang membesarkan Hollywood, membesarkan Amerika, itu menduduki peringkat pertama. Lalu ini karena ini candaan, peringkat kedua dia katakan adalah ibu-ibu, emak-emak. Maksudnya, saudara, mereka juga mengakui bahwa ada power dari emak-emak gitu ya. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir dituliskan God. Host ini atau stand up comedy ini berani mengatakan dan menuliskan jelas-jelas yang terakhir adalah God, Allah. Karena nilai kalau tadi di antara itu dari orang-orang yang berpengaruh atau yang mengubah Hollywood atau Amerika adalah para artis, nilainya 11. Emak-emak nilainya 3. Lalu God, Allah, diberi nilai 0, 0, saudara.
Zero, semua orang ketawa, semua orang ketawa. Lalu mereka seperti bertepuk tangan dan si host ini juga berkata, iya, tidak heran bahwa Hollywood adalah kota atau Los Angeles adalah kota godless tanpa Allah. Dan ini kata-kata yang luar biasa, saudara. Lalu kita kalau mendengar kata Hollywood, saudara, kita membayangkan film-film yang hebat, yang produksi dari Hollywood yang luar biasa, saudara. Kita bisa lihat film apa saja yang paling hebat, paling terbesar adalah produksi dari Hollywood. Hollywood menjadi center, menjadi pusat dari kesenian acting atau perfilman, sinematografi. Semua hal-hal artis-artis besar, baik musisi juga ada di Hollywood ini, saudara. Mereka memproduksi terus-menerus film apa saja. Bahkan semua jenis film yang terlarang pun, yang memberi nilai yang sudah mengabaikan nilai apapun, bahkan nilai agama sekalipun. Sehingga kalau kita berpikir Hollywood, iya, Hollywood sendiri sudah menjadi sebuah sarang di mana orang bisa saja membuat film ateis, orang bisa saja membuat film-film yang melegalkan segala kemaksiatan seakan-akan menjadi propaganda untuk dunia bahwa itu semua baik adanya, bahwa itu semua tidak ada masalah, tidak ada masalah dengan LGBT, tidak ada masalah dengan transgender. Produksi film-film Hollywood semua, ya, apalagi produksi film pornonya juga, semua yang dibuat sedemikian rupa untuk menghancurkan mental bangsa. Bangsa-bangsa, bahkan sasarannya, targetnya adalah anak-anak di bawah umur. Kalau dengan media sosial yang kita pegang hari ini, kita benar-benar sudah tidak, seakan-akan tidak mampu mengatasi anak dan cucu kita. Ketika di tangan mereka sudah ada uh, device, ada handphone atau apa, tablet atau iPad kah, mereka bisa mengakses apa saja, saudara. Dan Hollywood menawarkan semua itu. Apakah Allah memang mau menghukum Hollywood yang seperti ini? Oh, kayak orang yang langsung banyak orang yang benar, orang akan berkata demikian. Lalu ada lagi konspirasi jahat. Apakah benar bahwa mereka memang sengaja mencocokkan waktunya dengan waktunya badai, musim tofan, typhoon itu, saudara. Musim tofan itu digerakkan untuk membakar kota juga. Jadi bergerak bersama-sama, saudara. Konspirasi ini namanya konspirasi, orang mengarang-arang mungkin, tapi bisa jadi iya bahwa mereka ingin menghancurkan semua kota untuk membangun satu kota yang baru. Apakah ini ada hal-hal seperti itu? Di Indonesia juga ada banyak, saudara. Saudara pikir mungkin satu pasar yang sudah kuno, pasar di mana begitu besar, tapi memang pasar itu bukan pasar modern. Saudara, tiba-tiba saja bisa terbakar. Begitu banyak pasar yang terbakar, direkayasa sedemikian rupa. Saudara, apakah itu kebetulan? Apakah mustahil? Tidak, saudara. Ya. Kalau ada niat-niat jahat, niat tambah kesempatan akan menjadi kejahatan yang besar. Itu hukumnya kejahatan, saudara. Maka kita berpikir, apakah iya Tuhan sedang murka dan sedang memberi penghukuman kepada manusia melalui Amerika? Lalu apalagi, saudara? Yang paling banyak juga bahwa ini menjadi propaganda bahwa itulah Amerika. Bahwa Amerika sedang menista, sedang bersama Israel. Ya, ini kan banyak sekali. Menjajah Palestina, menganiaya, membunuh banyak orang Palestina. Ya, muncul semua asumsi-asumsi yang ada. Semua ada di media sosial, Bapak Ibu ya. Jadi, semua orang menggunakan asumsi mereka masing-masing untuk mencoba mencari tahu. Nah, sore ini kita mau tahu juga apa yang sebenarnya yang Tuhan sedang mau kerjakan atas peristiwa ini, saudara. Dan saya ingin menunjukkan ada video ya. Ada video yang spektakuler juga, mungkin Bapak Ibu dapatkan video ini. Tapi saya sengaja download dari YouTube, dari short atau dari saya tema juga saya download. Ada video-video yang saya mau bagikan sebentar ya. Ini dapat kita simak sebentar, saudara. Ternyata sebelum
peristiwa ini tanggal 7, tanggal 3-nya, saudara. Tanggal 3-nya itu ada seorang wanita yang sedemikian beraninya dia dia membuat sebuah nubuatan. Dan sebelum ke sana saya ingin Bapak Ibu dapat melihat sebentar kondisi ya yang ada di video tentang Los Angeles ini, baru kita lihat tentang nubuatan itu. Ya, ini gambar dari udara. Ya, ini sudah beredar dan saudara, saya percaya Bapak Ibu telah melihatnya. Ada semua habis mobil, Pak. Semua rumah mewah. Ya, ada yang menunjukkan video yang kobaran api yang begitu luar biasa dengan tovan. Lalu berikut adalah foto video nubuatan, Bapak Ibu ya. Nubuat dari seorang wanita ini. Saya mengajak kita dapat melihat sebentar. Dia mengucapkan nubuat tentang bahwa Los Angeles seperti suatu kegelapan di bawah awan kegelapan. Kita dapat simak sebentar. Ya. Sebelum terjadi kebakaran hebat di Los Angeles tanggal 7 Januari 2025, pada tanggal 3 Januari 2025, wanita ini telah memberikan peringatan kepada warga kota Los Angeles bahwa akan ada murka Allah yang menimpa kota itu karena semua perbuatan dosa yang mereka lakukan. Simak video ini. Los Angeles, there is a wrath coming to this city. And I prophetically speak it out loud as a warning. You think all this debauchery, all this sin is going unnoticed? You think getting drunk, smoking weed, sex before marriage, homosexuality, transgender, all of that, you think that God doesn't see it? God says it's an abomination. And the sins of the world separate us from a holy God, because the wages of sin is death. Hell forever. But Jesus came to give you life and life abundantly. Jesus came to die on a cross, a brutal death for you and me, so you could be forgiven of your sins. And 3 days later, he rose again. He's alive and alive forevermore. So Jadi bagaimana menurut Anda? Jangan lupa komen di bawah ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, lalu satu lagi terakhir videonya, saudara ya. Dia juga berkata hal yang sama ketika naik pesawat, saudara. Luar biasa wanita ini. as I was saying, my prophetic message for California, there's a dark cloud that's over California, which is the condition of the city, which is darkness. Just like in the days of Noah, when they flooded the earth because of the evilness. I tell you that wrath is coming to Los Angeles, so make things right with God. If you don't know Jesus Christ, make things right with him. Jesus Christ died on the cross for your sins. He rose again in 3 days. Almost done. He's alive. He's the one true God. But the wages of sin is death, hell forever. He loves you. Repent. Put your faith in Jesus today. God bless you guys. God bless you. Amin. Ya, ini hal yang disampaikan oleh wanita ini, saudara, sehingga ini juga menjadi bagian penting untuk kita merenungkan juga bersama-sama tentang apa yang sesungguhnya Tuhan sedang beracara atau berperkara dengan dunia, dengan Amerika khususnya, dan pasti juga dengan kita. Dan dari peristiwa ini, saudara, saya juga ada satu lagi video bahwa di tengah kehancuran semua area tadi yang saya katakan 1/5 sampai 1/4
Jakarta yang terbakar. Mungkin sampai hari ini belum selesai. Lalu ada rumah juga yang tidak terbakar, saudara. Masih ada satu video lagi, saya lupa. Ada satu rumah, bahkan ada video yang menunjukkan ada gereja yang tidak terbakar. Saya juga bertanya-tanya ya, bisa ada satu bangunan yang tidak sama sekali tidak terbakar di tengah-tengah kondisi itu, ya. Lalu sebentar, ya mungkin videonya mungkin agak susah. Saya mungkin akan terlambat untuk mencari lagi. Tapi ada video beberapa video menunjukkan ada rumah, ada gereja juga, ada rumah yang tidak terbakar sama sekali. Lalu dalam video itu, video yang ini saudara, God Protects House. Dalam video ini Bapak ini dia punya vlog ini, dia menceritakan ada seorang bapak diwawancarai bahwa rumahnya sama sekali tidak terbakar di tengah semua yang terbakar kanan kiri. Tapi justru bapak yang diwawancara ini menangis. Menyatakan bahwa kok kenapa rumah saya sendiri yang tidak terbakar. Dia sambil menangis, lalu orang yang wawancara bilang, loh kenapa bapak menangis? Saya sedih. Saya membayangkan tetangga kanan kiri saya, mereka kemana sekarang? Jadi bapak ini nangis terus. Dia tidak peduli dengan rumahnya, tapi dia pedulikan tetangganya yang sudah kehilangan rumah semua. Dia melihat kanan kiri dan tidak lagi melihat rumah-rumah yang ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat sama-sama melihat hari ini. Saya ingin mengajak untuk kita merenungkan betapa hebatnya bencana seperti ini. Kalau Bapak Ibu coba luangkan waktu melihat di YouTube kita, bagaimana peristiwa kebakaran itu, saudara. Itu mengerikan sekali bagaimana api yang menjalar itu tiba-tiba ada angin. Angin menyerbu ke kanan, apinya membakar seluruh bagian kanan. Angin berputar lagi ke kiri, semua terbakar. Yang lebih parah lagi ketika ada puting beliung karena panas itu, saudara. Ada puting beliung, ada tornado yang membawa api itu, saudara. Seakan-akan naik ke langit dan turun lagi dan berjalan terus kemana saja puting beliung itu berjalan, terbakar semua, terbakar semua. Dan banyak dalam video itu orang menjerit, saudara. Saudara, ini sesuatu yang sampai saya melihatnya juga membayangkan bagaimana itu bisa terjadi. Tapi itulah kuasa yang tidak mampu manusia tahan. Dalam kedaulatan Tuhan juga bergerak lewat alam, saudara. Sehingga alam pun dapat bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Apakah Allah menginginkan manusia itu mati semua? Tidak, saudara. Allah dalam kasih-Nya menginginkan semua orang diselamatkan. Tetapi ada waktu, ada hal-hal di mana, saudara, Allah juga mau berbicara lewat alam ini. Ada Mazmur 29, kalau tidak keberatan saya meminta Ibu Pendeta Heti Simanjuntak bisa membacakan Mazmur 29 ayat pertama sampai selesai. Di mana Allah dinyatakan bagaimana alam tunduk kepada kedaulatan Allah yang kita sembah. Ya. Ya. Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Kebesaran Allah dalam badai. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengatur Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan api nyala. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat
beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulnya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan berdaulat atas langit dan bumi. Lagu yang kita mungkin masih ingat. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaanmu. Punya Tuhanlah segalanya, saudara. Karena itu ketika Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Saudara, ini berarti ketika seseorang atau saya dan saudara sebagai umat pilihan Tuhan, maka kita dapat belajar, maka kita dapat membawa jiwa kita juga sampai kepada sebuah pengertian bahwa Allah dalam hidupku adalah yang maha tahu. Aku tidak bisa menyimpan apapun. Segalanya terbuka di matanya. Sehingga sebagaimana Ayub, karena ia tahu jalan hidupku. Bukan jalan hidup Ayub kemarin. Ayub seorang yang saleh dan dia terus mengasihi keluarganya. Dia berdoa siang dan malam untuk anak-anaknya. Dia berpikir Allah tahu, Allah tahu. Dan ketika mulai kabar-kabar buruk datang, dia tetap berkata, aku yakin Allah tahu apa yang terjadi. Tahu jalan hidupku. Ketika sampai kepada puncak-puncak penderitaannya, dia pun terus akan berkata, aku tahu, Allah tahu apa yang sedang terjadi. Ini terus ditegaskan di dalam pikirannya dan dalam jiwanya. Sebagaimana Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bersyukurlah kepadanya hai segenap hatiku, segenap jiwaku. Ingatlah segala kebaikan Tuhan. Saudara, seperti itulah saya percaya ketika Ayub alami proses pemurnian sebagaimana emas dibakar. Lalu dia berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ia menguji, dibakar, dihabisin. Semua yang melekat, unsur-unsur yang tidak sama, senyawa, unsur-unsur yang tidak mulia, logam-logam yang tidak mulia dilepas dengan rasa sakit sekalipun. Dibakar dan ditarik, dilepas. Tapi aku tahu, aku akan timbul dalam posisi, dalam kondisi yang lebih dari yang lalu. Sesuatu yang lebih mulia, yang paling mulia sebagaimana emas. Dalam Zakaria 13 ayat 9, ini perkataan Tuhan juga dikatakan, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Wow, saudara. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 kita bisa berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara, dalam keadaan situasi apapun untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata destiny, tujuan Tuhan dalam setiap peristiwa pemurnian itu adalah tujuannya untuk membuat hubungan relasi kita dengan Dia yang semakin erat. Kita bisa menjadi semakin serupa dengan Dia yang kita sembah itu. Itu luar biasa, saudara ya. Itu sebabnya kita bersyukur ya. Di dalam Zakaria ada konteks yang berbeda sedikit, tetapi itu adalah bagian pergumulan Tuhan terhadap
umat pilihannya, saudara. Sehingga Tuhan berkata, mereka akan memanggil namaku. Ya, aku uji supaya mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Luar biasa, saudara. Kasih Tuhan yang luar biasa membawa kita dalam setiap peristiwa pengujian supaya kita dapat diuji, dapat dari diuji teruji. Kita setelah diuji sedemikian rupa menjadi teruji, terus-menerus dapat teruji. Waktu kita dalam posisi teruji, kita itu sudah diingatkan, aku pernah lewati masa yang lalu. Sekarang aku pun yakin aku bisa. Tapi kenapa masalah ini kelihatannya lebih besar? Tapi karena kita pernah punya pengalaman diuji dan kita dapat bertahan, bahkan menang di tengah pengujian itu. Sehingga mulai teruji. Ada peristiwa berikut kita mulai lebih tenang. Berikut lebih tenang. Karena semakin tenang semakin kuat. Dalam tinggal tenanglah terletak kekuatan kita. Dalam posisi inilah kita menjadi seseorang sebagaimana Daud di hadapan Tuhan. Daud di hadapan Allah. This is the man that after my own heart. Ini orang yang kepadanya hatiku berkenan. Tuhan menyebut Daud sedemikian sehingga kita dapat mengalami satu bagian terpuji di mata Tuhan. Bagai emas yang murni. Proses pemurnian ini Bapak Ibu kita dapat renungkan bagaimana logam dibakar dan kemudian jadi batangan emas. Ada satu kata-kata bagus di sini, proses pemurnian. Tujuan akhir dari kehidupan bukanlah melakukan. Jadi bukan melakukan, saudara, ya, melainkan untuk menjadi. Nah, ini penting banget menurut saya, ya. Ini bagian yang alkitabiah menurut saya, saudara. Mengapa? Kita semua hamba Tuhan, kita semua orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi yang Tuhan mau sesungguhnya bukan perbuatan, bukan semua program, bukan semua hal-hal hebat yang kita harus kerjakan. Dan kita bukan, saya percaya kita semua belajar rendah hati. Sehingga kita tidak mencoba mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi hal yang paling utama kita harus pikirkan bahwa Tuhan menghadirkan kita tidak untuk mengerjakan saja apa yang menjadi kehendaknya, saudara. Untuk tujuan utamanya adalah menjadi. Berbeda ini, saudara. Melakukan sesuatu, kita bisa tidak punya tujuan. Kita bisa kehilangan tujuan. Tetapi, saudara, ketika kita mengerti ada satu tujuan, maka yang utama bagaimana kita terus melakukan segala hal yang baik, dibentuk, difitnah sebagai gembala, di macam-macam saudara kesulitan kita sebagai seorang gembala, seorang pemimpin, hal-hal yang tidak enak, itu semua bagian yang kita harus lewati. Tapi endingnya, saudara, adalah bagaimana kita menjadi seperti Yesus. Bagaimana kita dibentuk, dimurnikan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian, kita mengucap syukur atas pemurnian yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, saudara. Pemurnian dari emas, ini dimulai dengan proses pengayakan, saudara. Nantinya dia akan menjadi emas batangan. Waduh, saya pegang satu emas batangan, 1 kilo. Wah, itu mungkin saya sudah nggak bisa tidur, saudara. Pengayakan dimulai diambil dari tanah liat, tanah kotor, saudara, dan diambil, ditambang kalau yang besar. Tapi tambang-tambang masyarakat itu dengan tangan, dengan cangkul, dikumpulkan tanah, taruh di satu wadah, dicuci bersih, disemprot dengan air, ada pemisahan. Mulai dari tanah, kerikil-kerikil batu-batu dipisahkan, sehingga yang tersisa adalah logam. Kemudian dicuci, dibersihkan. Lalu mulai dengan pengolahan kimia yang namanya amalgamsi dan sianida. Pakai sianida juga ternyata, saudara, ya. Bahwa itu semua adalah bagian kimia, saudara. Saya nggak mengerti tentang itu, tapi saya hanya menuliskan ini supaya menunjukkan bagaimana proses itu. Setelah bersih benar-benar bersih, saudara, dengan proses kimiawi ini, mulai dibawa ke satu tempat dan mulai emas itu mulai masuk dalam satu wadah dan api yang disediakan.
mulai memanasi tubuh dari emas ini. Bayangkan itu adalah bagian-bagian hidupan kita, saudara, di mana kita mulai alami pembentukan dari Tuhan. Bagaimana enggak enaknya ditusuk oleh sahabat kita sendiri dengan fitnah, dengan semua hal-hal yang menghancurkan hati kita, teman baik kita, ya, teman baik kita, bahkan bagaimana kita juga mengalami bagaimana anak kita sendiri yang tidak bisa lagi kita atur dan tidak bisa lagi kita arahkan, dan kita seakan-akan disepelekan sebagai orang tua. Hal-hal seperti ini, saudara, mulai dipanas, seakan-akan sebuah pemanasan dari 100 derajat. Kita masak air itu 100 derajatan, saudara. Atau masak air panas kita anggap mendidih itu 100 derajat. Tetapi ini coba dikalikan 1100 derajat sampai 1200 derajat. Panas dan meleleh. Sehingga terjadilah lelehan, peleburan emas itu. Emas jadi cair, saudara. Tapi semua yang tidak ada unsur emasnya menyingkir, ya, menyingkir dari emas itu sendiri. Baru kemudian dibentuk dan kemudian ditentukan kemurniannya. Ada ukuran kemurnian yang 99%, 99,9, hampir 100% itu, saudara. Itu disebutkan dengan emas 24 karat, saudara. Emas 24 karat yang hampir 100% murni gitu ya. Menyisakan 0,01 itu, saudara, untuk sebuah pengakuan bahwa hikmat manusia, kekuatan manusia tetap ada batasnya. Itu semua orang akan tidak menggunakan angka 100, saudara. Memberikan tempat yang itu untuk kuasa dan kemuliaan Tuhan. Baru dibentuk dan dijual dengan harga yang ada, saudara. Nah, apa yang terjadi dengan Ayub, Bapak Ibu ya? Ini proses pemurnian Ayub, kehilangan harta dan keluarga. Saya nggak bisa kebayang, saudara. Tiba-tiba bujangnya datang. Wah, ini habis semua ternak ini habis. Lu bagaimana bisa sehari-hari tidak ada masalah? Kenapa kok bisa terjadi begini? Ya, tapi tetap beritanya masuk dan Ayub harus menghadapinya dan harus siap dengan pikiran dan jiwanya. Lalu bukan itu lagi, kemudian anaknya pun mati, saudara. Anaknya yang dia doakan, anaknya yang dia terus bawa di dalam pengharapan kepada Tuhan, bahwa anaknya nanti suatu hari akan meneruskan semua usaha pekerjaan dan meneruskan juga regenerasi. Akan ada cucu dari anaknya. Ayub juga membayangkan generasi-generasi bahwa hartanya cukup. Dia juga cukup baik dengan bujang-bujangnya. Semua akan hidup baik. Bahkan dia akan tua mati dan dia akan melihat anaknya meneruskan apa yang dia perjuangkan. Tapi anaknya pun seakan-akan lepas begitu saja dari semua kehidupannya. Dia dengan istri pasti mengalami begitu berat, begitu besar, tiba-tiba tantangan yang luar biasa. Lalu dia mulai kena penyakit yang mengerikan. Dan dia tetap tabah. Istrinya yang mulai masih dapat melayani sampai istrinya yang tidak mau lagi melayani. Yang mungkin merasa jijik atau juga sudah tidak mau. Dia mulai mencoba mengatasi dirinya sendiri. Sampai kemudian pada puncaknya istrinya pun berontak, saudara. Lalu kemudian istri sudah tidak ada. Teman-temannya pun datang yang sepertinya mau menghibur. Tapi justru tetap teman-temannya juga menghakimi dari apa yang terjadi atas Ayub. Saudara, paling tidak enak ketika kita mengalami sesuatu dan kita mendengar penghakiman dari banyak orang. Mungkin itu sebagai jemaat, sebagai gembala, itu hal yang mungkin sering kita alami, saudara. Tapi itu sesuatu yang tidak menyenangkan sama sekali. Kita sudah begitu menderitalah, tahu-tahu penghakiman datang mulai satu persatu. Kemudian Ayub masuk di dalam fase di mana dia bertanya kepada Allah dalam pasal yang ketiga. Dan kemudian dia dalam proses-proses itu, saudara, Ayub tidak salah, tidak pernah jatuh di dalam kesalahan di hadapan Tuhan. Sampai dia memenangkannya. Kita dapat membaca kisah ini, saudara, kisah Ayub yang luar biasa ini.
Dan dari Ayub ini, saudara, Ayub yang sepertinya dihabisi semuanya, yang melekat pada dirinya. Sebagaimana penambang-penambang emas ini membersihkan itu, nanti kemudian pada proses penyucian dibakar itu semua, unsur-unsur yang masih menjadi unsur yang tidak sesuai senyawa dengan emas itu sendiri akan dipreteli, akan dihabisi sampai murni. Unsur-unsur apa yang akan terjadi ketika kita juga mengalami pemurnian adalah bagaimana kedagingan kita mulai dihabiskan, saudara. Ya. Segala kelemahan kita secara jiwa, ke tidak kita seringkali tidak dapat mengatasi, menguasai diri. Penguasaan diri kita Tuhan juga bentuk, kesabaran kita juga Tuhan juga bentuk, saudara. Kebebasan kita untuk berpikir juga Tuhan sudah bentuk. Keinginan daging yang bermacam-macam, makan, minum, apapun juga yang lain, Tuhan bentuk, saudara. Sampai itu dihabiskan semua. Tetapi ketika itu jadilah emas yang murni, batangan emas yang diimpikan banyak orang untuk memegangnya, untuk memilikinya. Karena nilainya mulia. Dan memberikan rasa aman, rasa tenang selama orang ada di dunia. Mengalami rasa aman, negara besar mempunyai cadangan keamanan mereka, bukan dengan kekuatan saja, tapi bagaimana cadangan emas mereka itu ada, saudara, sebagai nilai jual, barter, atau semua. Makanya tambang-tambang emas ada di mana-mana. Kita di bangsa kita juga begitu kaya, dan kita berdoa supaya pemerintahan itu menjadi pemerintahan yang bersih, yang menambang semua tambang, hasil tambang itu menjadi kesejahteraan buat rakyat Indonesia, saudara. Amin. Merdeka. Haleluya. Saudara, 1 Petrus 1 ayat 6. Saya ingin bacakan ayat ini, saudara, ya. 1 Petrus 1 ayat 6. Ini ayat yang terakhir. Kita membacanya dari 1 Petrus, ya. Bolehkah saya meminta Bapak Pendeta Komingguan membacakan 1 Petrus 1 seluruh ayat yang ada, yang Rasul Paulus tuliskan di sana. Ya. Ya, 1 Petrus 1 ayat Ya. 6 dan 7 ya. Dari ayat pertama, Pak. Dari ayat pertama. Dari topnya salam. 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dan ujung maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan bagi hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Ya. Terima kasih, Pak Pendeta Komingguan. Ya, terima kasih. Sampai ayat 7. Luar biasa ya, Bapak Ibu.
Rasul Petrus ingin mengingatkan juga kepada jemaat, kepada kita juga pasti. Kita adalah orang yang dipilih sesuai rencana Allah. Ya, kita dikuduskan dan dalam pengudusan oleh Roh itulah, sekalipun ada pengujian-pengujian yang besar, kita bisa taat karena ada kekuatan Roh. Taat kepada Yesus Kristus karena kita menerima juga percikan darahnya. Ya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kita. Ada proteksi siang dan malam. Sehingga waktu ada pertanyaan, kok ada yang terbakar, ada yang tidak terbakar, lalu orang membaca dari Mazmur 91 ayat 10 bahwa kemah kita pun tidak disentuh. Iya, tapi segitu banyak orang yang lain, kemah atau rumahnya habis. Yang dimaksudkan dengan kemah adalah nyawa kita, bagaimana roh Allah ada di dalam kita. Dan kemah itu adalah tubuh kita ini, saudara. Tubuh kita terus ada dalam perlindungan kasih kuasa darah Yesus, ya. Terpujilah Allah karena rahmat-Nya yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Wow, dahsyat sekali. Menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Semua logam-logam lain akan tidak berharga, tapi Tuhan memisahkan logam emas. Saudara, sebuah kata yang disebutkan kita bertekun di dalam Tuhan itu, kata tekun itu adalah kata karakter, saudara. Sehingga kita dibentuk dan menjadi seperti Kristus. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan. Kita sedang menantikan yang akan dinyatakan sampai pada akhirnya. Bergembiralah kita semua. Seketika sekalipun harus berduka cita seketika oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semua itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh pujian. Aduh, luar biasa sekali ayat ini yang dibacakan Pak Komingguan tadi, saudara, ya. Sehingga hari ini kita dapat sungguh-sungguh bersyukur, dapat menikmati kasih Tuhan. Dan saya harus akhiri, dan saya sudah kepanjangan lagi. Tapi saya bersyukur dapat berbagi, Bapak Ibu. Terima kasih, dan saya ajak kita berdoa sebentar. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman. Kami dapat merenungkan bahwa hidup kami tidak berjalan dengan mudah, tapi selalu dengan kemenangan bahwa Engkau di dalam kami. Tuhan, terima kasih bahwa dalam semua pengujian, hal-hal material kami sudah tidak terlalu, Tuhan, terikat. Mungkin masih ada, tapi kami percaya itu semua Engkau akan murnikan dalam hidup kami. Kalau orang dapat begitu susah dengan peristiwa kebakaran dan kehilangan harta, tapi Engkau sudah membentuk kami, menguatkan, meneguhkan kami, menjadikan kami seperti Engkau, Tuhan. Maka malam ini kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh pelayanan kami, Tuhan, kepadamu, Tuhan. Seluruh apapun yang mungkin kami harus hadapi di dalam seluruh, dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Dodi Menat yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, ya. Memang tema hari ini luar biasa, ya. Kita harus timbul seperti emas. Memang nggak mudah, ya. Itu harus ditempa, ya. Kita harus terus bisa melalui prosesnya Tuhan, ya. Jadi hamba Tuhan itu memang harus benar-benar menjadi apa yang menjadi teladan Kristus, ya. Memang nggak mudah, ya, karena dikatakan di Lukas kan, jika kita mau ikut Tuhan Yesus, kita harus sangkal diri, pikul salib, ya, salibnya kita, ya. Siapa kita ini? Ya, kita ini dulu kan orang berdosa, ya. Tapi Lukas 5 ayat 32, Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi Dia mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Untuk kita bertobat, melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Amin, ya. Karena Tuhan Yesus itu paling tidak mau, ya, kalau kita sampai menghujat Tuhan, ya, kita menghina, ya, itu murka Allah itu akan terjadi, ya. Kita harus benar-benar menjaga, ya, segala
kewaspadaan kita, mulut kita, mungkin penguasaan diri kita yang kurang ya. Kita harus lakukan itu dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, karena Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Ya, kalau kita sudah menghujat Tuhan, ya bersungut-sungut, itu namanya perkenanan Tuhan itu tidak ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya, murka Allah itu akan hadir. Dia akan memusnahkan ya segala apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati kita sebagai anak Tuhan, ya, karena banyak sekali kejadian-kejadian setelah kita lihat ya dengan mata kepala kita sendiri ya, itu akan terjadi murka Allah yang besar. Apalagi kalau kita lihat kemarin ya, bagi dunia ya, Los Angeles, California itu sangat menakutkan ya. Oleh sebab itu kita ayo datang sungguh-sungguh lah kepada Tuhan. Apa sih pentingnya ketenaran, kejayaan? Itu kan semua pemberian dari Tuhan. Kita harus menyadari kalau Tuhan bisa memberi apa yang kita bisa kerjakan, kita berhasil, kita beruntung, itu harus ada tujuan kita hidup itu harus apa? Harus jadi berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita ya. Kemarin juga ada satu hamba Tuhan, dia bilang begini, Kwame itu teman-teman Kwame itu gerejanya di mana? Saya bilang kayaknya dia belum ada gereja. Aduh sayang sekali ya. Kenapa sih ada orang yang sudah bergereja tapi nggak mau menyerahkan dirinya sepenuhnya? Untuk apa? Untuk menjadi pelayan Tuhan ya. Belajar, kita bisa jadi berkat ya. Karena hidup kita ini kan sementara. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Ya, semuanya itu ngengat dan karat semuanya. Kita akan dicemarkan ya oleh, kalau kita tidak waspada ya, kita akan jatuh ke berbagai hal-hal yang tidak disukakan Tuhan, yaitu tentang kesombongan ya, ketinggi hatian ya. Tapi Tuhan mau kita terus belajar untuk lebih rendah hati ya. Kalau kita bisa dipakai Tuhan ya, kita bisa menjadi berkat ya, menjadi contoh, menjadi terang Kristus, suratan yang terbuka, sehingga orang boleh melihat ada kehidupan yang luar biasa ya di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga orang boleh juga percaya, boleh mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka juga, dan tentunya mereka juga akan diselamatkan menerima kehidupan yang kekal. Amin. Ya, lakukan yang terbaik selagi masih ada kesempatan. Ya, jadi jangan kita memburu apa yang ada di dunia ini. Ya, dunia ini fana ya. Tidak akan semakin baik manusia kalau kita bisa terus mencari apa yang menjadi kesukaan kita, kekayaan, kejayaan, ya, kedudukan, itu semuanya nothing di hadapan Tuhan. Ya, kita harus mencari Tuhan Yesus yang benar, ya, menjadi pelayan Tuhan yang bisa berbagi kasih saling satu dengan yang lain, ya, saling bisa juga menghormati, juga saling bisa membantu di dalam pelayanan, ya. Itu yang harus kita lakukan selagi kita dipakai Tuhan, kita lakukan. Amin, karena itu hal-hal yang mulia di hadapan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita dari mana Tuhan saya terus dipakai Tuhan ya. Semangat, semangat, semangat ya. Sehat selalu, istri, 3 anaknya ya, Nisi, Selo, Jason Mena. Semua dipakai Tuhan pasti. Menjadi keluarga yang sekian glory. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Besok ibadah family ministry yang melayani pendeta Nini Kosali. Kiranya Tuhan urapi hambanya, seperti hari ini kita sudah diberkati oleh pendeta Dodi Mena. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Ria Barus, satu pujian sebelum doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni.
berjalan. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi mentari yang tiada berhenti. Yang tiada pernah berhenti. Silakan namanya. Baik, Silakan Bu Eti. ya. Berdoa. Saya sebelum kita masuk di dalam doa sapa juga saya ingin menyanyikan satu lagu, ya. Di mana kita melihat ya di tahun 2000 awal yang baru di tahun 2025 kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kita mau seperti emas murni di dalam proses Tuhan. Ya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak gambar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita imani di dalam doa syafaat kita. Zaman sekarang, zaman yang sangat menakutkan. Tapi kalau kita taat, siap dibentuk seperti emas yang murni di dalam proses. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, jangan kita protes. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami boleh mengucapkan puji syukur atas penyertaan Tuhan di tahun yang baru, tahun 2025. Walaupun Tuhan ada terjadi sesuatu yang di luar pikiran manusia, kami dengan kerendahan hati Tuhan, kami mohon belas kasihan. Di mana Tuhan, manusia ciptaan-Mu yang mulia, mereka mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan kemampuan mereka, mengandalkan kepintaran mereka. Mereka tidak sadar bahwa itu semua adalah berasal daripada Engkau ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh disapa dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang siap proses Tuhan. Melalui proses itu Tuhan kami menjadi anak-anak yang takut dan taat dan mengandalkan Tuhan satu-satunya sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapak, Engkau pakai hamba-Mu Pak Dodi Tuhan. Semakin hari Tuhan, semakin Kau pakai berdampak untuk banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Setiap firman itu Tuhan boleh menjadi rema di dalam setiap siapapun yang mendengarkan ya Bapak. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan melihat dalam studi mereka, pendidikan mereka, bahkan ada yang sudah kerja Tuhan. Kami serahkan keluarga ini di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan
untuk yang ada di Zoom ini Tuhan, baik juga saudara-saudara kami Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami percaya mereka ada di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengetahui hati kami, pergumulan kami, masalah kami. Tapi disitulah ketika kami menyebut nama-Mu, Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Bapa, begitu juga dengan saudara-saudara kami Tuhan. Kami rindu besok lusa mereka kembali Tuhan. Roh Kudus Engkau gerakkan hati mereka. Engkau peluk, Engkau bisikan ke telinga mereka. Supaya hati mereka rindu datang di keluarga FM Family Ministry ini Tuhan. Untuk memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pakai juga hamba-Mu Pak Komingguan ya Bapak. Sebagai Pak Gembala juga. Begitu juga Pak Hendra Winata Tuhan. Di dalam pemulihannya Tuhan. Nama Tuhan ada di dalam hati Pak Hendra. Imannya Tuhan. Begitu setia. Begitu kuat. Begitu kokoh. Sertai hamba-Mu ini Tuhan. Supaya mereka tetap dipakai oleh Tuhan. Di dalam masa tua mereka. Begitu juga Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak hadir bersama-sama kami. Mereka di dalam pekerjaan, mereka di dalam pelayanan, apapun yang mereka kerjakan, kiranya di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan yang terjadi. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kiranya bangsa Indonesia ini Tuhan, di awal tahun yang baru ini Tuhan, boleh kami takut akan Tuhan. Supaya bangsa Indonesia ini Tuhan ada di dalam lindungan Tuhan. Kau pakai Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, para menteri, kabinet, angkatan laut, angkatan udara, departemen apapun Tuhan. Setiap tugas-tugas yang mereka dipercayai, biarlah kiranya boleh mereka melakukan dengan penuh tanggung jawab. Supaya berdampak untuk masyarakat Indonesia. Bapak, kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, baik yang di provinsi, baik yang di daerah-daerah, bahkan di luar negeri Tuhan. Bapak, kami boleh melihat Tuhan, negara Amerika Serikat, superpower, negara bangsa Bapak kami. Tapi kalau Tuhan melakukan sesuatu, kalau mereka tidak berkenan, bahkan mereka sudah tidak mengaku bahwa Allah adalah pencipta mereka, Tuhan dengan sekejap membinasakan. Dengan peristiwa ini Tuhan, Amerika Serikat Tuhan mengalami perjumpaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dikumandangkan. Yang tadinya percaya Yesus sebagai juru selamat, tidak percaya, Engkau kembalikan mereka Tuhan. Melalui peristiwa ini, seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan, bertekuk lutut datang kepada Engkau. Engkaulah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan berbincang-bincang. Roh Kudus sertai kami, kiranya perbincangan kami ini Tuhan adalah perbincangan sharing yang hidup, yang saling mensupport, saling berbagi, saling mengisi. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Glory bagimu. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan lawat dan sembuhkan secara ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu,
apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami di dalam pelayanan selalu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pemain menjemput kita, orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati kita semua. Terima kasih untuk hambanya, Dodi. Ya, Terima makasih. kasih juga untuk Ria yang telah membawa kita di dalam puji-pujian penyembahan. Ya, boleh bincang-bincang dibantu dengan siapa? Bincang-bincang. Bu Eti bisa bantu bincang-bincang? Ada waktunya Bu Eti Simanjuntak? Sebentar lagi saya mau keluar, Pak. Nggak apa-apa, nanti sebentar lagi saya ganti. Baiklah, Bu Bapak Eti, Ibu. Bu Eti kasih masukan dulu boleh ya. Tuhan berkati. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang begitu luar biasa ya. Saya tadi sempat meneteskan air mata ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Di awal